Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah data mining ya. Yang ketiga nih ya. Yang kedua, yang ketiga ya. Data mining dan bisnis intelijen ya. Ini memang berkaitan sekali ya. Meningkatkan potensi dalam mendukung keputusan bisnis. Sini pengambilan keputusan ya, sebagai piramid ya. Memakai akhir. Kemudian ada persembahan data ya. Teknik visualisasi. Analis bisnis. Data mining sebagai pencarian informasi. Atau istilah data mining itulah pertambangan data. Pertambangan data ya. Mencari informasi. Juga analis data nih ya. Kemudian penjelajahan data exploration ya. Sini harus mengandung ringkasan statistik, kemudian hal yang dicari, yang ditanyakan, dan laporan. Dan pengaturan data integrasi, penggudangan data ya. Data digudangkan atau data warehouse ya. Database, assessment ya. Sumber data, paper, files, dokumen-dokumen internet, percobaan ilmiah, kemudian sistem, landasan data. Jenis arsitektur data mining ya. Database, data warehouse, www ya, internet, atau data tersimpan lainnya ya, yang tersimpan pada gudang data. Zaman sekarang gudang data ada banyak ya. Makanya setiap instansi atau perusahaan yang punya gudang data ini bagus sekali ya. Database atau data warehouse, server ya, data jemputan atau data kombinasi. Database sendiri, data warehouse, data gudang ya. Sebagai servernya harus ada nih ya, supaya bisa berakses ke situ kan. Data pengetahuan, mengubah data menjadi kelompok yang berarti sesuai dengan daerah ilmu itu. Daerah ilmu ya, misalkan pendidikan, lingkungan, kemudian teknik dan sebagainya. Mesin data mining, menampilkan tugas data mining. Modul evaluasi pola, temukan pola yang menarik ya. Jadi memang dalam data mining diperlukan pola-pola yang menarik. Yang tidak menarik tidak perlulah. Yang menarik ini biasanya dari pencilan ya, atau keanehan. Dari keanehan diambil polanya seperti apa. Dan antar pengguna, antar muka pengguna. User interface ya, interaksi dengan pengguna. Jenis arsitektur data mining, ini ya user interface, antar muka pengguna ya. Pattern evaluation, evaluasi pola ya. Kemudian ini mesin data mining, data warehouse, the server, database, data warehouse ya, supaya bisa diakses oleh semua orang yang dalam kantor ya. Ada servernya kan. Kalau tidak ada server susah. Knowledge base ya, landasan pengetahuan. Database dalam data warehouse itu tidak begitu langsung dianalisa atau harus misalkan diedit dulu ya, ada data cleaning. Nah, data cleaning itu pemeriksaan dulu data ya. Misalkan data itu mengandung banyak missing data, perlu dibersihkan tuh. Yang missing datanya luar biasa, dibuang saja. Kalau missing datanya misalnya sedikit, nah itu bisa dilakukan penjahitan data ya. Penjahitan data itu namanya data imputation. Itu bisa dilakukan pakai rumus dari statistik ya, misalkan rumus regresi atau dari association rule, bisa juga ya dari ini algoritma data mining ya. Hot deck imputation ya adalah menjahit data
dengan cara yang paling dekat dengan data itu apa? Integrasi dan pemilihannya. Jadi dalam edit data itu bisa data pembersihan, data cleaning, atau menyatukan atau memilih data ya. Dari kemudian menjadi database, data warehouse, World Wide Web, other info storage, penyimpanan data yang lainnya. Jadi semua data, apakah database, apakah data warehouse, apakah dari internet, apakah dari tempat penyimpanan yang lain, tidak begitu langsung dianalisa ya, harus diedit dulu ya, supaya analisanya benar, tidak keliru. Jadi data mining itu sebetulnya adalah pertemuan dari berbagai disiplin ilmu ya. Pertemuan dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya ini teknologi database ya. Database ini, teknologi ini sangat populer sekali di awal tahun 2000-an ya. Awal 2000-an atau akhir 90-an, database ini sangat sekali populer. Kemudian statistika, ilmu informasi, belajarnya mesin ya, machine learning. Mesin yang belajar dari data ya. Machine learning, belajarnya mesin. Jadi dia mesin itu belajar dari data. Misalkan ada mobil tanpa supir ya, itu adalah sebetulnya machine learning ya. Dia belajar dari data, belajar training data, kemudian testing, uji, kemudian validation, data validation ya. Hanya dia bisa berjalan tanpa supir. Visualisasi ya, bagaimanapun data mining itu harus mengandung visualisasi ya. Kemudian ada disiplin lain. Disiplin lain itu adalah disiplin yang menjadi bidang penelitiannya bidang apa? Apakah bidang lingkungan, apakah bidang sipil, misalkan transportasi ya. Apakah bidang militer, pertahanan ya. Apakah perbankan, ekonomi, misalkan ya, atau penjualan. Pada mulanya data mining ini sebetulnya untuk penjualan tadinya kan, untuk meningkatkan penjualan. Tetapi akhirnya sampai sekarang bahkan menjadi big data analitik ya. Udah bermacam-macam lah. Udah mencakup semua bidang ya. Tak semua sistem data mining mengerjakan data mining yang benar ya. Tidak semua ya. Jadi harus pandai-pandai menyiapkan agar sistem data mining yang kita lakukan adalah sesuai dengan data mining pokok ya, prinsipnya. Tidak boleh tanpa proses yang betul ya. Sistem belajarnya mesin, analisa statistik, nah data cuma sedikit. Nah data cuma sedikit memang biasanya dianalisis dengan statistik ya. Kalau data banyak, data mining, tapi sekarang lagi banyak lagi datanya. Jadi big data analytic katanya. Kemudian muncul data science ya. Tapi semua dasarnya adalah sama aja data mining ya. Rumus-rumus data mining itu masih dipakai dalam big data analytic, juga dalam data science. Sistem database, menandakan informasi penelusuran yang menyempit ya. Jadi kalau database, data warehouse database banyak betul. Kalau database ya bisa diambil beberapa saja. Sehingga menjadi fokusnya makin terfokus penelitian penelusuran makin menyempitkan ini ya, dari data yang besar menjadi data yang kecil, dari perhatian kan. Kepada data apa aja ya? Data mining ini kepada data apa aja? Misalkan yaitu himpunan data database yang bertujuan, oriented database. Data yang berorientasi kemana ya? Nah aplikasinya. Kemudian database berkaitan, relational database, data warehouse, data pergudangan, transactional database, database transaksi ya, perdagangan ya. Sampai dicatat
Ada namanya market basket analysis ya, analisa keranjang pasar. Kemudian association itu adalah database transaksi. Kemudian ada confident, berapa kepercayaan gitu ya. Himpunan data mutakhir dan aplikasi mutakhir. Database benda berkaitan. Database dadakannya ada. Database dadakan ada juga. Database berurutan. Database berdasarkan deret waktu. Kemudian database ruang. Spatial database ya. Database ruang dadakan. Spatial database memang rumit ya. Bagi rumus-rumus matematik yang katakanlah untuk ruang ya. Spatial database. Database teks. Nah, database teks adalah database kata-kata kalimat ya. Kemudian multimedia database. Database heterogen, database halal. Database halal ya. Halal bukan makanan, tapi secara hukum itu ya, maksudnya halal. Jadi tidak boleh data itu mencuri, harus seizin yang punya ya, kalau memakai data orang. Kemudian data aliran siaran ya. Siaran internet misalnya. Itu juga bisa disaling, mau disaling internet. Database berkaitan. DBMS, Database Management System. Sistem manajemen database terdiri atas kumpulan database yang saling berkaitan. Misalkan database fakultas ya. Database dosen-dosen, fakultas, dekan, dan sebagainya. Database mahasiswa, database publikasi. Apa yang telah dipublikasikan oleh misalkan himpunan mahasiswa ya. Setiap database berisi kumpulan data tabel dan fungsi-fungsi untuk mengatur dan membuka data. Misalnya adalah biodata mahasiswa, wisuda sarjana, parkiran mahasiswa di mana. Setiap tabel berisi kolom dan baris, dengan kolom sebagai atribut dan dari datanya dan baris sebagai catatannya. Kolom sebagai atribut atau variabel. Dalam arti kolom itu variabel atau baris sebagai catatan. Tabel-tabel dapat digunakan untuk mewakili kaitan di antara atau antara berbagai tabel. Database berkaitan toko elektronik konsep ini ya. Customer ID ya. Identifikasi pengelola pelanggan. Nama siapa, alamat di mana, umur berapa, pendapatan berapa, informasi kreditnya berapa, kategori berapa. Ini biasa di kita dipegang oleh data perbankan ya. Toko-toko di kita jarang sekali memakai data ini ya. Mari catat ya di toko-toko kita nih. Di toko-toko di Amerika nih, ada mencatat ya pembelian berapa. Gitu kan. Kemudian ini employee pekerja cabang, pembelian apa. Ini semuanya data transaksi ini ya. Ini adalah data transaksi toko elektronik. Database berkaitan atau relational database ya dengan bahasa pencarian kaitan, misalnya SQL, Structural Query Language ya, bahasa pencarian terstruktur. Kita dapat menemukan jawaban ke pertanyaan seperti berapa macam barang terjual tahun lalu? Siapa yang dapat komisi lebih besar pada 10% ya? Berapa total penjualan bulan lalu untuk komputer jangkrik misalnya? Saat data lain digunakan untuk database yang berkaitan, kita dapat mencari tren-tren atau pola-pola data itu ya. Tren data seperti apa, pola-polanya seperti apa. Database berkaitan adalah satu yang paling dapat tersedia, paling umum tersedia ya, kayaknya penyimpanan informasi, kayak akan penyimpanan informasi. Dan jadi nih kita sebagai database berkaitan itu bentuk data umum dalam kuliah itu kan ya. Jadi data yang base yang berkaitan. Data warehouse, gudangan data ya, merupakan penyimpanan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
Disimpan dengan skema yang serupa dan biasanya sebagai data tunggal. Dibangun melalui proses pembersihan data, integrasi data, transformasi data, penumpangan data penumpang ya, data penyegaran, data yang berulang. Jadi data warehouse itu adalah gabungan dari data tunggal ya, digabungkan menjadi data besar. Misalkan sumber data di Chicago, sumber data di New York, sumber data di Toronto, sumber data di Vancouver. Pembersihan, cleaning, integrasi, satukan, transformasi, tumpangkan, mensegarkan lagi ya dari data warehouse. Data warehouse data pergudangan. Kemudian query analysis tool, alat yang untuk mencari dan menganalisanya apa. Nah, kan? Ini pakai untuk klien ya, pengguna ya, klien juga. Ini ketika database dengan software-software yang masih standalone ya. Sekarang software sudah banyak pula yang bisa menggunakan langsung ini ya. Di antaranya RapidMiner. Pergudangan data. Data diatur di sekitar subjek umum ya, misalnya pelanggan, barang, penyedia, supplier, dan aktivitas. Menyediakan informasi dari sudut historis, misalnya dari sekitar 5-10 tahun yang lewat ya. Itu penggunaan data ya. Biasanya ringkas sampai ke taraf yang lebih baik. Misal ringkasan transaksi per jenis barang bagi setiap kedai ya. Kedai kita jarang sekali mencatat apa yang dibeli konsumen ya. Walaupun toko besar ya. Ya hanya cuman ini doang, nota pembayarannya. Pengguna dapat melakukan ringkasan atas ke bawah atau bawah ke atas untuk melihat data pada tingkat yang berbeda ya. Nah, seperti data penggunaan data ya. Nah, Q1, Q2, Q3, Q4 ini quality data ya. Quality data. Quality itu adalah data yang bisa dibagi 4 ya persis ya. 25%, Q1 adalah 20% ke bawah, Q2 50% ke bawah, Q3 50% ke bawah, Q4 50%, 100% ke bawah. Atau bagi Q1, Q2 ini adalah 50% ke bawah, Q3, Q4 50% ke atas. Jadi ini drill down ya. Atas ke bawah nih kan. Ini bawah ke atas. Bisa dibalik-balik lah ya. Bagaimana query itu data itu mengalirkan di bawah ke atas, bawah ke bawah. Ini data itu di fleksibel ya. Di data warehouse ini. Nah, sampai situ dulu ya. Kita jumpa lagi minggu depannya. Minggu depan kita sudah diperkenalkan dengan software RapidMiner ya. Oke ya. Jumpa lagi minggu depan.